وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita singgung sedikit tentang tiga poin atau tiga landasan yang akan menjadi pembahasan kita di dalam kitab Ushulul Tsalatsa. Dan al-muallif telah menyebutkan secara global dan kemudian nanti beliau akan rinci satu persatu dari tiga landasan tersebut. Muallif rahimahullahu ta'ala telah mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, apabila ditanyakan kepadamu apa tiga landasan yang wajib diketahui oleh setiap insan, maka katakanlah tiga landasan tersebut adalah mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam. Setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala mulai memasuki pada landasan yang pertama. Beliau akan sebutkan secara terperinci landasan yang pertama, di mana beliau awali dengan ucapan atau tulisan beliau di dalam matan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. Baik ayuhal ikhwah, mulai dari ucapan beliau man rabbuka, ini beliau mulai membahas landasan yang pertama. Dan sampai nanti landasan pertama ini beliau bahas sampai ucapan di dalam al-matan, yaitu terkait tentang ibadah, salah satu ibadah yaitu an-nadhar, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang antum harus fahami sekarang bahwa mulai sekarang al-muallif sudah mulai memasuki pembahasan landasan yang pertama. Dan insyaallah ini kita akan bahas dalam beberapa kali pertemuan. Landasan yang pertama akan kita bahas dalam beberapa kali pertemuan. Bisa jadi 1 minggu ataupun lebih. Sampai 10 hari ataupun 10 kali pertemuan.
Baik ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sampai pada matan yang kita baca kemarin, sampai mana kita baca kemarin matannya? Sampai selesai surah Fussilat Al-A'raf, barakallahu fikum. Selesai pada surah Al-A'raf. Nah, ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala dari fa'idha qila laka man rabbuka sampai akhir surah Al-A'raf, ini insyaAllah kita akan poinkan pembahasan ke dalam beberapa poin pembahasan untuk lebih mudah kita memahaminya. InsyaAllah saya akan poinkan pembahasan ke dalam beberapa poin ataupun masalah. Masalah yang pertama yang ingin kita bahas di sini adalah terkait tentang kalimat man rabbuka. Siapakah Rabbmu? Siapakah Rabbmu? Nah, baik ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang siapa itu Ar-Rabb, tentang siapa yang dimaksud dengan kalimat Ar-Rabb, ini telah dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala di dalam ucapan beliau, Rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Jadi ayuhal ikhwah, kalau ditanya siapa Rabb engkau, maka niscaya kita menjawab dengan jawaban yang disebutkan oleh Syekh. Dengan jawaban yang disebutkan oleh Syekh. Kenapa demikian? Karena jawaban yang disebutkan oleh Syekh tentang makna Ar-Rabb ini adalah jawaban yang sangat mencakup sekali. Jawaban yang sangat mencakup sekali. Coba kalian perhatikan, Syekh mengatakan, Rabbi Allahu alladhi rabbani. Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Beliau tidak sekedar mengatakan Rabbku adalah Allah. Tidak. Namun beliau menjelaskan bahwa Rabbku adalah Allah Azza wa Jal yang telah memelihara aku dan memelihara seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Iya. Lalu beliau katakan, wa huwa ma'budi, dan Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahanku. Tidak ada sesembahan bagiku selain Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari poin yang pertama ini, seseorang kalau ia benar mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya ia hanya memberikan ibadahnya itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itu kesimpulannya. Baik, saya ulangi dari awal. Perhatikan baik-baik. Poin yang pertama yang ingin kita bahas berkaitan tentang kalimat man rabbuka. Siapa Rabbmu? Coba antum kalau tanya ke orang awam, kalau kalian tanya siapa Rabbmu, maka niscaya mereka akan menjawab apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban seperti ini enggak cukup, jamaah yang dimuliakan Allah. Kurang ataupun tidak cukup ayyuhal ikhwah. Kalau kita menjawab Rabb kita adalah Allah, niscaya orang-orang musyrikin juga demikian.
Mereka juga mengatakan Rabb kami adalah Allah. Yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Namun Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita makna Ar-Rabb itu. Ketika ditanya siapa Rabbmu, jawablah, katakan Rabbku adalah Allah Azza wa Jalla yang telah memelihara aku dan memelihara alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya, dan Rabbku adalah sesembahanku. Tidak ada sesembahan bagiku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya ikhwah? Paham maknanya ya? Jadi kalau ditanya man rabbuka, kita tidak cuma sekedar menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Tidak. Namun jawaban yang lebih sempurna, jawaban yang mencakup seperti disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Rabb itu siapa? Siapa Rabb kamu? Kita menjawab adalah Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku dan memelihara alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Dan ia adalah sesembahanku. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya ikhwah? Baik. Itu poin yang pertama yang ingin kita bahas di dalam fakrah yang kita baca ini. Kemudian poin yang kedua. Yang kedua adalah pokok-pokok kewajiban yang harus dikenal dari ma'rifatur Rabb. Yang kedua adalah pokok-pokok kewajiban yang harus dikenal dari mengenal Ar-Rabb. Kan ditanya kepada engkau, man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Kita menjawab, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Nah, dari ucapan definisi yang disebutkan oleh Syekh ini, jawaban yang disebutkan oleh Syekh ini, ya, kita bisa simpulkan bahwa ada 4 pokok kewajiban yang wajib kita ketahui tentang Ar-Rabb, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 4 pokok kewajiban yang mesti harus kita mengenalnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Anda enggak melihat Daniel dah berapa hari? Sakit. Allah yashfi. Baik, pokok yang pertama yang harus kita kenal adalah ma'rifatu wujudillahi azza wa jal, mengenal adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Ya. Yang pertama adalah dari 4 pokok kewajiban mengenal Allah. Yang pertama adalah mengenal adanya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Allah subhanahu wa ta'ala ada, dan adanya Allah itu tidak didahului oleh tidak ada. Paham tidak? Kalau manusia, adanya kita sudah didahului apa? Tidak ada. Sebelumnya kita tidak ada. Kan iya? Setelah itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baru ada. Berbeda dengan Allah azza wa jalla. Ya. Berbeda dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pokok yang pertama yang mesti kita ketahui dan kita kenal. Ya, pengetahuan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil tentang adanya Allah ini banyak sekali. Dalilnya Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' para ulama, kemudian fitrah, kesucian
akal seorang manusia, itu semuanya menunjukkan apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik, ini pertama. Yang kedua, dari pokok kewajiban yang harus kita ketahui tentang Ar-Rabb adalah mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan dan yang memiliki serta yang mengatur alam semesta ini. Nah, saya ulangi, mengenal atau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta ini. Ya. Dulu kita sebutkan mengatur itu cakupannya luas. Mengatur itu menghidupkan, mematikan, menggerakkan planet-planet. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Baik, bisa difahami ini yang kedua? Baik. Yang ketiga adalah mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah. Taib. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 pokok kewajiban yang mesti kita harus kenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal adanya Allah, mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah, dan mengenal al-asma wa sifatillahi azza wa jal. Adapun di luar dari pengetahuan dari 4 ini, kita melihat manusia bertingkat-tingkat. Manusia bertingkat-tingkat. Ada yang posisi seorang manusia, dia seorang alim, ulama, pengetahuannya lebih tentang ilmu. Kita seperti orang awam seperti ini, pengetahuan kita ya sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Namun 4 hal ini pokok. 4 hal yang saya sebutkan tadi, itu adalah pokok di dalam mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Baik, selesai kita dari poin yang kedua. Poin yang ketiga, ayyuhal akhwah rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kita bahas di dalam fakrah ini adalah tafsir ayat suratil Fatihah. Penjelasan ayat di dalam surah Al-Fatihah. Yang mana ayatnya ini maksudnya? Yang mana? Yang mana ayatnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib. Dan kita tidak menjelaskan panjang lebar tentang ayat ini. Kita ingin jelaskan inti dari apa yang disebutkan dan diinginkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Karena ahlu sunnah itu selalu membawa dalil. Baik, kalian perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil Alamin. Rabb semesta alam. Nah. Coba kalian perhatikan kalimat Rabbil Alamin. Ar-Rabb telah kita sebutkan dahulu. Ar-Rabb itu maknanya adalah Al-Khaliq, yang menciptakan.
Al-Malik yang memiliki, Al-Mudabbir dan yang mengatur alam semesta ini. Sehingga ini menunjukkan ayyuhal ikhwah, Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memelihara alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur, sehingga menunjukkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara alam semesta ini. Sehingga al-muallif mengatakan, ya, Rabbi Allahu alladzi rabbani. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memeliharaku. Wa rabba jami'al alamin, dan telah memelihara alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Dalilnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maknanya apa? Maknanya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, pemilik yang telah memelihara alam semesta ini. Bisa difahami maknanya? Faham tidak? Baik, saya ulangi. Perhatikan, Allah berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita kenal dari ucapan al-muallif bahwa Ar-Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memeliharaku dan memelihara alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan ia adalah sesembahanku. Tidak ada sesembahan bagiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maksudnya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur atau memelihara alam semesta ini. Itu dalil dari ucapan Syekh rahimahullahu taala. Baik, sampai di sini bisa difahami ayyuhal ikhwah? Paham ya? Baik. Dan di sana ada sebuah faidah diterangkan oleh para ulama, faidah yang sangat agung sekali tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Ar-Rabb di dalam ayat ini, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Faidahnya adalah ini sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin, ya, di mana orang musyrikin tersebut mereka mengakui Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini, namun mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya seorang hamba yang mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki dan mengatur alam semesta, semestinya dia hanya memurnikan ibadah kepada yang menciptakan, memiliki dan yang mengatur alam semesta tersebut. Ini faidah diterangkan dan disebutkan oleh para ulama. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Contoh yang lain misalnya Allah berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Banyak sekali Allah sebutkan kalimat Ar-Rabb di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun ini faidah di luar pembahasan kita, ya, insyaallah nanti akan ada pembahasan tentang bab itu setelah fakrah ini. Taib, sampai di sini bisa difahami? Paham ya? Nah. Baik, pembahasan setelahnya. Yang keberapa sekarang?
Yang keempat. Yang keempat adalah al-maqsud ataupun makna al-ayat wa makhluqat. Makna ayat ataupun al-makhluqat. Taib. Atau ada masalah sebelumnya yang belum kita sebutkan, untuk meletakkan itu pada poin yang berikutnya. Sebelum poin yang keempat itu yang saya sebutkan tadi, ada masalah yang lebih penting lagi diterangkan oleh para ulama, yaitu syarah, penjelasan bagaimana engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diambil dari ucapan Syekh, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Apabila ditanyakan kepadamu bagaimana engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Syekh rahimahullahu ta'ala menjawab, faqul, katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakan bahwa aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Katakan aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh para ulama bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua jenis. Diterangkan dan disebutkan oleh para ulama bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala al-kauniyah. Ayat-ayat al-kauniyah. Nah, contohnya adalah, contoh ayat-ayat kauniyah adalah penciptaan. Allah menciptakan alam semesta ini dan segala apa yang ada di dalamnya. Ini ayat-ayat kauniyah. Dan juga sebagaimana disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, seperti al-lailu, malam hari, wan naharu, siang hari, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Nah, ini semuanya adalah ayat-ayat al-kauniyah. Dikenal dengan ayat-ayat al-kauniyah. Baik. Adapun yang kedua adalah ayat-ayat asy-syar'iyyah. Yang kedua adalah ayat-ayat asy-syar'iyyah. Apa itu ayat-ayat syar'iyyah? Al-Quran. Ayat-ayat asy-syar'iyyah berupa Al-Quranul Karim, atau lebih umum dikenal dengan istilah yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada
para nabi dan rasulnya. Itu ayat-ayat syar'iyah. Nah. Sehingga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau ditanya kepada kita bagaimana engkau bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dengan ayat-ayat kauniyah, dengan kita melihat siang malam yang terus berputar, berjalan, bergantian, ya. Kemudian matahari dan bulan yang selalu berjalan pada porosnya tersebut. Nah, ini semuanya menunjukkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah yang dengannya kita bisa mengenal bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan, Dia yang berhak diibadahi. Paham tidak? Bisa dipahami tidak? Saya ulangi. Dengan kita melihat, mentelaah, mentadabburi ayat-ayat al-kauniyah seperti penciptaan alam semesta ini, pergantian siang dan malam, adanya matahari di siang hari, adanya bulan di malam hari. Ini semuanya menunjukkan tentang ayat-ayat Allah al-kauniyah. Kalau kita mentadabburinya, niscaya kita akan memahami tentang adanya Sang Pencipta, adanya Allah Azza wa Jal, dan Ia adalah sesembahan kita. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bisa dipahami ya? Fahimt? Saya lihat ada yang bingung nih beberapa orang. Termenung aja. Taib. Adapun yang kedua adalah ayat-ayat asy-syar'iyyah. Dengan kita mentelaah, membuka Al-Quranul Karim, kita baca, kita pelajari isi kandungannya, niscaya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal bagaimana? Kita akan mengenal bahwa adanya Allah, kita akan mengenal Dialah yang menciptakan alam semesta ini, dan kita akan mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik. Ini poin yang keempat. Adapun poin yang kelima adalah ini yang saya sebutkan tadi, yaitu perbedaan antara al-ayat dengan al-makhluqat. Ya. Perbedaan antara al-ayat dan al-makhluqat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan al-ayat itu maknanya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ataupun kadarkan, ya, dan keadaannya itu selalu berputar. Selalu berputar. Seperti siang dan malam, matahari dan bulan. Ya, ketika ada siangnya maka hilang malamnya. Datang malam hari hilang siangnya. Ketika terbit matahari akan hilang bulan. Ketika tenggelam matahari maka akan muncul di malam hari bulan dan bintang-bintang. Nah, ini dinamakan dengan al-ayat. Karena memang al-ayat secara bahasa artinya adalah al-alamah, tanda. Ya, al-ayat secara bahasa artinya adalah al-alamah, tanda. Nah, baik. Adapun makhluqat, adapun al-makhluqat itu sesuatu yang tidak berubah, dia tetap dia. Contoh yang disebutkan oleh al-muallif apa?
dari makhlukatullah azza wa jal? Apa disebutkan oleh al-muallif dari contohnya? As-samawatu sab' wal ardhuna sab', yaitu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kita mengenal, mentadabburi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan mengetahui tentang Rabb kita, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Ini perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Setelahnya pembahasan yang berikutnya, dan ini yang terakhir. Yang keberapa sekarang? Pembahasan yang ke-6 dari matan yang kita baca. Yang ke-6 adalah tafsir surah Al-Fussilat dan surah Al-A'raf. Tafsir surah Fussilat, tafsir ayat yang ada di dalam surah Fussilat ayat 37, dan tafsir ayat surah Al-A'raf ayat 54. Perhatikan baik-baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Wa min ayatihi, dan diantara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla adalah al-lailu wan nahar, adanya siang, adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, dan adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, maka janganlah kalian menyembah kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, namun sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatunya, siang, malam, matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau sekiranya kalian hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, catat baik-baik kesimpulan dari tafsir ayat surah Fussilat di atas adalah bahwasanya keyakinan seseorang atau seorang hamba bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya. Keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya, baik itu siang dan malam, atau matahari dan bulan, dan sebagaimana yang lainnya yang telah Allah ciptakan. Atau yang lainnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, maka ia juga harus meyakini bahwa dialah yang berhak untuk diibadahi. Maka ia juga harus meyakini bahwa dialah yang berhak untuk diibadahi.
Nah, ini sama seperti ucapan Syekh sebelumnya, Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku, memelihara alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya, dan dia adalah sesembahanku. Dari sini juga Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian menyembah matahari maupun bulan, namun sembahlah oleh kalian yang telah menciptakan segala sesuatunya. Orang-orang musyrikin dahulu, ayyuhal akhwah, mereka yakin Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Namun mereka tidak yakin bahwa Allah yang berhak diibadahi. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Seharusnya ketika mereka meyakini Allah yang menciptakan, maka mereka harus yakini pula bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik, demikian pula dengan ayat di dalam surah Al-A'raf. Ya, mengandung makna sama sebisal makna yang di atas. Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya. Istiwa Allah itu maknanya apa? Tinggi. Jangan diartikan bersemayam, salah. Ya, maknanya adalah tinggi di atas hamba-hambanya. Ya, dan tidak bermakna menguasai dan tidak pula bermakna duduk. Nah, thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya. Yughshil lailan nahara. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi malam dengan siangnya. Yatlubuhu hathitha. Allah subhanahu wa ta'ala lakukan dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma, dan matahari, bulan, wan nujuma, serta bintang-bintang, musakhkharatim bi amrih, tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala penciptaan dan segala perkara, segala perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berbarokah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Taib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kita sebutkan tadi, yang kedua ini, yaitu surah Al-A'raf, juga menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya, dan dia pula yang berhak untuk diibadahi. Wallahu alam bissawab. Ini 6 poin yang bisa kita simpulkan di dalam matan yang kita baca dari ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, sampai akhir ayat surah Al-A'raf, tabarakallahu rabbul alamin. Telah kita sebutkan tentang makna ar-Rabb sebagaimana dinukilkan oleh al-muallif. Kemudian telah kita sebutkan 4 pokok kewajiban yang mesti harus kita kenal dari ma'rifatullah. Kemudian makna bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jal. Kemudian perbedaan antara al-ayat dan al-makhluqat. Kemudian yang terakhir adalah tafsir surah Fussilat dan tafsir ayat yang ada di dalam surah Al-A'raf. Baik, sekarang saya baca matannya untuk dihafal besok. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, war-rabbu huwal ma'bud. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Baik, sampai di sini antum hafal? Itu sebuah ayat ataupun dua ayat yang ada di dalam suratul Baqarah. Kemudian ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik, naktafi bihada. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Jangan lupa di murajaah dan diulang-ulang kajiannya sehingga tidak ada yang terluput dari apa yang kita telah pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa barakallahu fikum.